Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai switching. Saya Nela Astrid Octavia. Saya Asep Jidan. Saya Eri Kekwanto. Saya Jelkeratna Yunia. Oke, baik. Mari kita mulai presentasi ini di slide selanjutnya. Next. Switching. Sebelumnya, saya akan memberitahu apa itu switching. Switching merupakan suatu proses, yaitu proses pengiriman data dari komputer pengirim kepada komputer penerima. Nah, switching ini memiliki alat, yaitu disebut dengan switch. Nah, di dalam switch ini gunanya apa? Untuk menentukan suatu rute ketika dalam jaringan komputer memiliki alur yang sangat banyak. Jadi rutenya tuh akan disusun melalui switch. Nah, di dalam switch kita memiliki teknik yaitu circuit switching, packet switching. Next. Circuit switching itu menerapkan sebuah path komunikasi yang dedicated atau sirkuit yang permanen antara dua buah stasiun, melibatkan 3 fase. Yang pertama, fase establishment, signal transfer, atau mungkin analog voice, digital voice, dan binary data. Yang ketiga ada circuit connect. Kurang efisien karena koneksi tetap stabil walaupun tidak ada data yang ditransfer. Contoh konkretnya adalah public telephone network, PBX, yaitu public branch exchange untuk gedung. Tidak kompleks dalam routing, flow control, dan syarat-syarat error control. Next. Nah, routing dalam circuit switching. Efisien jaringan diperoleh dengan cara meminimalisasi switching kapasitas transmisi. Komponen dalam arsitektur jaringan telekomunikasi umum adalah pelanggan, local loop, yaitu link antara pelanggan dan jaringan. Hampir semua menggunakan twisted pair, panjangnya antara beberapa kilometer dan beberapa puluh kilometer. Exchange, switching lokal dalam sebuah jaringan. Switching lokal mendukung pelanggan-pelanggan yang dikenal dengan nama end office, yang biasanya dapat mendukung beribu-ribu pelanggan dalam lokal area. Trans, cabang-cabang antara exchange, trans membawa multiple voice frekuensi dengan menggunakan FDM, frequency division multiplex, atau synchronous TDM, time division multiplex. Next. Nah, ini adalah gambaran dari routing dalam circuit switching. Jadi proses routingnya seperti ini. Next. Teknik routing. Nah, dalam gambar tadi ada penamaan abjad A dan B koneksi dalam satu buah end office, sedangkan C-nya dan D-nya itu koneksi yang lebih kompleks, lebih disukai menggunakan dynamic routing daripada static routing. Jadi bisa dilihat dari gambar tadi sebelum slide ini. Next. Nah, dikarenakan kondisi traffic yang makin kompleks dan lebih fleksibel, adapun dalam kelas-kelas dynamic routing adalah sebagai berikut, yaitu alternative routing, adaptive routing. Alternative routing adalah routing pilihan yang dapat digunakan antara dua end office. Tiap switch diberikan sejumlah route untuk mencapai tiap tujuan. Jika hanya ada satu route dalam tiap pasangan search destination, ini disebut dengan fixed alternate routing. Yang lebih umum digunakan adalah dynamic alternate routing. Routing dedication didasari atas status current traffic, akan ditolak jika sibuk, dan historical traffic pattern, urutan-urutan route yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah adaptive routing. Didesain untuk memfungsikan switch dalam mengubah bentuk traffic pada sebuah jaringan. Situasi seperti ini, switch
yang ada saling bertukar informasi untuk mempelajari kondisi jaringan, sehingga tipe routing ini lebih efisien daripada alternatif routing dalam hal researching jaringan. Yang kedua yaitu DTM, Dynamic Traffic Management, yang dikembangkan oleh Northern Telecom menggunakan Central Network untuk mencari the best alternative route bergantung dari congestion, kepadatan, dalam jaringan tersebut. Central Control mengumpulkan status data dari tiap switch untuk mencari alternatif route yang diinginkan. Next. Jaringan dengan menggunakan circuit switch adalah didesain untuk voice traffic. Walaupun demikian, circuit switch network juga digunakan dalam komunikasi data di mana akan terjadi untuk terminal to host data connection. Waktu pada line terbuang percuma. Jadi komunikasi data akan tidak efisien jika menggunakan circuit switch network. Koneksi menyediakan rate yang konstan. Jadi device yang saling terhubung mempunyai rate yang sama saat transmisi atau receiving data. Ini membatasi utilitas dalam jaringan yang banyak terdapat variasi komputer dan terminal. Next. Package switching. Dalam package switching, data yang ditransmisikan dibagi-bagi ke dalam package-package kecil. Jika source mempunyai message yang lebih panjang untuk dikirim, message itu akan dipecah ke dalam barisan-barisan paket. Tiap paket berisi data dari user dan info kontrol. Info kontrol berisi minimal adalah info agar bagaimana paket bisa melalui jaringan dan mencapai alamat tujuan. Next. Keuntungannya adalah proses pengiriman data dapat memakai prioritas. Jalur komunikasi menjadi lebih efisien, mengatasi masalah data rate yang berbeda antar dua jenis jaringan yang memiliki data rate berbeda. Meskipun jaringan sedang padat, tetapi paket tetap dapat diterima. Jaringan dapat menolak untuk menerima permintaan koneksi tambahan hingga beban pada jaringan sudah berkurang. Tiap paket telah dibekali dengan informasi tujuan, sehingga dapat mengirim beberapa paket ke berbagai tujuan sekaligus dalam waktu cepat. Memungkinkan adanya pendeteksian dan perbaikan kesalahan, diagnosa kegagalan, pengecekan pesan, dan lainnya. Kehadiran package switching sangat membantu pengguna yang ingin mengirimkan paket data ke tujuan dengan jarak yang jauh. Anda pun bisa menggunakannya agar proses pengiriman pesan jadi lebih cepat dan efisien. Next. Operasi internal. Packet switching memiliki dua pendekatan, berikut pendekatan-pendekatannya. Yang pertama, pendekatan datagram, dan yang kedua, pendekatan virtual circuit. Ya, akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya, teknik datagram. Setiap paket berisi alamat tujuan. Setiap simpul yang dilewati harus membuat kepuasan untuk menentukan jalur yang akan dipilih untuk masing-masing paket. Masing-masing paket diperlukan secara terpisah dikaitkan dengan paket yang sudah lewat sebelumnya. Tidak memerlukan setup panggilan. Terakhir, simbol dapat mencarikan jalur alternatif bagi paket yang lain apabila jalur utama sedang digunakan. Ukuran paket. Ada hubungan antara ukuran paket dengan waktu dalam pentransmisian data. Pada gambar, terlihat bahwa data apabila dipecahkan makin kecil membutuhkan waktu yang lebih cepat dan tiap paket pecahannya harus disisipi headernya. Akan tetapi jika dipecahkan makin kecil akan didapatkan waktu transmisi yang lebih besar dari sebelum paket lebih diperkecil lagi. Dalam hal ini harus dipilih pemecahan paket yang optimum. Akan diteruskan lagi teman saya Ucup Zakiah. Baik, selanjutnya pada eksternalnya. Jadi ada eksternal virtual circuit.
internal virtual circuit, di mana jika user meminta virtual circuit, sebuah dedicated route yang melintasi dalam jaringan akan dibangun. Semua paket mengikuti route yang sama. Kemudian external virtual circuit dan internal datagram, di mana jaringan menangani tiap paket secara terpisah. Jadi, paket-paket yang berbeda dalam external virtual circuit yang sama akan mengambil route yang mungkin akan berbeda juga. Kemudian ada external datagram dan internal datagram, di mana tiap paket diperlakukan secara bebas dari segi user atau dari segi jaringannya. Dan kemudian terakhir ada external datagram, internal virtual circuit. Pada bagian yang kiri itu ada external datagram, kemudian yang kanan ada gambar external virtual circuit. Next. Nah, ini operasi internal dan eksternal service-nya, di mana ada gambar internal datagram, juga ada internal virtual circuit. Kemudian, operasi internal dan eksternal service. Pemilihan akan virtual circuit dengan datagram tergantung dari desain objek untuk komunikasi jaringan dan faktor-faktor cost secara detailnya. Untuk external service, datagram service memberikan penggunaan yang efisien dari jaringan di mana tidak ada call stop. Ini akan cocok untuk penggunaan beberapa aplikasi real time. Kemudian virtual circuit service dapat menyediakan end-to-end sequencing and error control. Ini akan cocok untuk aplikasi seperti file transfer dan remote access terminal. Next. Selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh teman saya. Beberapa alasan mengapa paket switching dipilih dibandingkan sirkuit switching. 1. Pada waktu koneksi data, sebagian besar waktu user atau host berada pada status status idle, sehingga tidak efisien menggunakan sirkuit switching. Kedua, pada sirkuit switching, koneksi data dilakukan dalam rate data yang sama antara dua simpul yang terhubung. Pada paket switching, rate data antara satu simpul dengan simpul yang lain tidak harus sama. 3. Efisien pemakaian jalur lebih besar jika menggunakan paket switching, karena paket dilewatkan sendiri-sendiri melalui rute pada jalur yang kosong tanpa menunggu giliran pada jalur yang sama. 4. Pada sirkuit switching, jika jalur penuh, data berikutnya di-blocking. Pada paket switching, data berikutnya menunggu antrian. Next. Perbandingan antara teknik switching komunikasi. Sirkuit switching disediakan jalur untuk transmisi. Transmisi data berlangsung terus-menerus. Pesan-pesan tidak disimpan. Alur ditetapkan untuk seluruh percakapan. Sinyal sibuk bila pihak yang dipanggil sedang sibuk. Bandwidth tertentu. Tidak ada bit overhead setelah panggilan. Paket switching datagram. Tidak tersedia jalur pentransmisian paket-paket. Paket-paket dapat disimpan sampai saatnya dikirim. Rute ditetapkan untuk masing-masing paket. Pengirim diberitahu bila paket tidak terkirim. Pengguna bandwidth secara dinamis header dalam setiap paket. Paket switching virtual circuit. Tidak tersedia jalur transmisian paket-paket. Paket-paket dapat disimpan sampai saatnya dikirim. Rute ditetapkan untuk seluruh percakapan. Pengirim diberitahu bila ada penolakan koneksi. Penggunaan bandwidth secara dinamis header dalam setiap paket. Next. Oke, baik. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai switching. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.